Aduh banget mas. Oh, Ya iya, jadi iya. Ini mau langsung dijawab apa? Kita ya mau runut waktu nih. ya kita ini aja dulu bahwa kenapa Semarang yang tadinya Pedukuhan sekarang menjadi ibu kota gitu ya. Ya itu karena peran Belanda. Jadi pada saat itu sebenarnya sebelum Semarang menjadi ibu kota provinsi pantai utara dan timur Pulau Jawa ya, itu provinsi pada era VOC, itu kota yang sudah lebih tua yang dijadikan basis pertahanan VOC itu adalah Jepara. Jepara itu lebih tua dari Semarang. Semarang belum apa-apa, Jepara sudah menjadi bandar pelabuhan yang besar begitu, yang Besar dan utama ya. ya jadi pelabuhan ekspornya VOC di pantai utara Jawa. Tapi pada saat itu Jepara itu mengalami proses pendangkalan lautnya. Karena lautnya dangkal, kemudian kapal-kapal dagang VOC tidak bisa merapat, kemudian mereka berpikir untuk mencari Tempat yang lebih pelabuhan memungkinkan. baru, maka dipilihlah Semarang. Kenapa Semarang? Karena selain pelabuhannya bagus, Semarang ini lebih aksesibel terhadap daerah kerajaan, Forsten London, Solo dan Jogja. Kenapa itu diperlukan? Karena pada saat itu VOC masih hanya menguasai wilayah-wilayah kecil saja di pantai utara Jawa. Sebagian besar wilayah Jawa di tengah dan selatan itu masih milik kerajaan. Mereka tamu, mereka masih butuh lisensi atau izin-izin untuk melakukan perdagangan di pantai utara Jawa dari kerajaan, dari Solo dan Jogja. Jadi Semarang itu kalau ditarik garis itu kan lebih dekat dengan Jogja Solo ketimbang Jepara. Jepara kan agak menjorok di Semenanjung begitu. Nah, sejak Semarang menjadi ibu kota provinsi pantai utara dan timur Pulau Jawa namanya, dan itu terkait dengan penggadaian VOC. Satu tanah itu yang luas sekali. Ya mungkin saya sedikit cerita ya bahwa Semarang itu dulu digadaikan. Semarang itu dulu kan masih miliknya Mataram dulu, tapi kemudian di Mataram sendiri itu terjadi konflik ya. Ada pemberontakan Trunojoyo. Ya, Trunojoyo ini seorang pangeran dari Madura yang memberontak terhadap Mataram. Nah, karena VOC Mataram tidak sanggup untuk menghadapi Trunojoyo, dia kemudian meminta bantuan VOC yang punya tentara profesional. Nah, tentu saja VOC tidak main gratis-gratisan karena untuk menggerakkan sekian banyak tentara itu butuh biaya, maka ada hitung-hitungannya gitu loh. Nah, hitung-hitungan itu terakumulasi sekian lama karena pemberontakan Trunojoyo itu berlangsung lama. Iya, cukup lama. Nah, sampai akhirnya ketemulah angka sekian katakanlah ribu gulden gitu ya, yang akhirnya Mataram sendiri tidak sanggup untuk membayarnya. Nah, terus piye ra iso bayar? Ya udah kayak daerah Semarang dan beberapa wilayah lain milik Mataram itu digadaikan ya, bukan dijual. Digadaikan itu kan sewaktu-waktu nanti kalau bisa bayar lagi. Diambil lagi. Tapi ternyata kenyataannya nggak gitu dari ya? Beberapa generasi setelah era Amangkurat itu tidak juga sanggup dibayar. Akhirnya ya wes terpaksa dilepas. Nah, mulai saat itulah Semarang resmi menjadi punya VOC. Milik VOC. Nah, di tangan VOC Semarang dijadikan tadi ibu kota, perpindahan dari Jepara tadi loh. Nah, sejak itu Semarang tumbuh menjadi kota besar yang kemudian justru mengalahkan Jepara, mengalahkan Demak yang sudah jauh ada sebelum Semarang. Nah, soal Akpol itu persisnya saya tidak tahu kenapa didirikan di Semarang gitu ya. Tentu saja ya karena Semarang ini sebuah kota besar, sebuah ibu kota provinsi yang secara fasilitas memenuhi gitu ya. Di sini ada pelabuhan laut, ada pelabuhan darat, ada bandara, semuanya lengkap gitu ya. Ya, ini baru dugaan sih. Jangan-jangan dulu pernah ada sekolah khusus tentara Belanda
di Semarang. Ini siapa tahu ya, karena kan hukum Indonesia Kalau masih mengambil itu iya, ada kalau sekolah militer itu ada. di Semarang. Iya, Jangan-jangan meneruskan itu ya? Ya, tapi tidak ada korelasinya secara langsung karena apa namanya itu pada era-era VOC dan kemudian terputus kan. Belanda kemudian memindahkan sekolah militer itu di daerah ke selatan kan, ada ke Salatiga, ada ke Magelang dan sebagainya. Magelans. Iya. Magelans ya. Itu nama belanjanya. Ya, ini mau lanjut pertanyaan kekinian atau kita mau ngerunut nih? Ini kan ini simpulin dulu ya sebelum kita loncat ke pertanyaan selanjutnya, bahwa secara faktual ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang pada waktu itu bahwa Kota Semarang lahir di 1547 yang mana adipati pertamanya Ki Ageng Pandanaran dilantik. Artinya bisa jadi Ki Ageng Pandanaran sudah bertugas, Semarangnya sudah ada. Dan bisa jadi posisi Kota Semarang ini dari sebelum 15 atau jangan-jangan 14-an udah ada, Mas. Pernah ada dugaan gitu? Untuk tahun itu kan multitafsir ya, karena Pak Amen di bukunya sendiri itu justru menyebut 1400 berapa itu? 1400-an. Iya, seingat saya itu berdasarkan ditulis. tafsir dari Candra Sengkala. Candra Sengkala itu kan semacam kode yang diberikan oleh penulis Jawa pada saat itu untuk menyebut angka tahun. Dan itu oleh Pak Amen ditafsirkan 1400 sekian itu. Ya, tapi itu dugaan yang tidak keliru-keliru amat sih sebetulnya kalau mau melihat aktivitas seseorang ya. Kan nggak terus tiba-tiba ada, nggak ajaib simsalabim ada gitu. Ya, oke. Jadi intinya itu masih sejarah awal Semarang itu sebenarnya masih samar-samar. Belum ada riset akademik yang serius begitu yang kemudian bisa memberikan kita pencerahan lebih terhadap era-era itu. Karena sejauh ini setahu saya yang melakukan riset baru Pak Amen, dan Pak Amen bukan sejarawan akademik, dia sejarawan publik ya, sejarawan amatir yang dia tidak punya pendidikan akademik di bidang sejarah, tapi dia punya ketertarikan menulis sejarah. Itu no problem, nggak masalah. Semua orang boleh menulis sejarah sejauh menggunakan metode sejarah begitu. Dan Pak Amen menggunakan itu. Tapi seandainya ada riset yang lebih komprehensif yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti akademik, saya yakin hasilnya pasti akan lebih kaya begitu. Ya, itu jadi pertanyaan besar untuk university lah. Betul, Ya. makanya di Kenapa Semarang ini nggak ada bikin? institusi sejarah, Undip, Ada. UNES, tapi tidak. Kenapa nggak bikinnya? Iya itu. Mana nih dosennya? Kita tantang kalau nonton? saja. Ini nantang ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah yang terungkap. Ndak yo Semarang ki gede ini memang sakmene ket biyen, Mas. Jawab langsung Gi. Oh, jawab langsung. Oke. Tentu saja tidak. Ya, Semarang itu dulu hanya kalau menggunakan persepsi orang Eropa, Semarang itu bahkan hanya seluas wilayah Kota Lama sekarang. Oh, ya Karena juga ya, Mas. Kota Lama sekarang itu kan dulu dikelilingi oleh benteng ya, benteng dan ada paritnya gitu, kayak benteng-benteng di Eropa itu loh. Nah, jadi orang Belanda kalau dulu menyebut Semarang hanya seluas wilayah itu. Di luarnya dia sudah menyebut di luar kota Semarang. Gitu. Meskipun faktual bahwa Kauman itu sudah ada, ya, dan itu adalah representasi kota Semarang tradisional begitu. Tapi orang Belanda menyebutnya seperti itu. Nah, kemudian seiring waktu Semarang ini berkembang kan, ketika kota benteng tadi sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan para orang-orang Belanda yang tinggal di situ, kemudian mereka keluar dari benteng, kemudian mendirikan permukiman baru di Jalan Bojong misalnya, itu tahap awal ya. Nah itu Semarang mulai berkembang ya, kemudian berkembang ke arah selatan ya, ada Jalan Mataram, kemudian semakin luas ya, sampai tahun 76 Semarang itu hanya sebatas wilayah ya, yang dibatasi
di utara itu adalah garis pantai, di sebelah selatan itu sekitar Serondol, ya, Gombel itu. Kemudian di sebelah barat itu banjir kanal barat, sebelah timur banjir kanal timur. Sekecil itu Semarang. Jadi kalau ada orang yang lahir tahun 1960-an misalnya, dia rumahnya di katakanlah di daerah Kedung Pani, saya yakin KTP-nya pasti Kendal. Dia Jerakah? lahir. Iya, orang Jerakah yang lahir pada tahun 60 misalnya, dia pasti KTP-nya lahir di Kendal. Kendal ya. Kendal. Oh ya. Jerakah, Mangkang itu masuk Kendal ya. Kendal. Jadi proses pemekaran kota Semarang terjadi tahun 76 itu. Jadi dengan mencaplok sebagian wilayah Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal, sehingga menjadi seluas sekarang ini. Kenapa jadi besar-besaran gitu Mas? Apa nggak repot itu ngelolanya? Ya karena itu sebagai ibu kota provinsi barangkali yang membutuhkan, saya tidak tahu pertimbangannya ya, tapi kalau kita menggunakan logika kota yang hanya sebatas banjir kanal barat dan banjir kanal timur, itu terlalu kecil gitu ya untuk sebuah ibu kota provinsi. Bahkan Gunung Pati Mas, yang terasa sangat deso itu, KTP-nya sebutannya Kota Semarang loh. Sekarang. Tapi kalau dulu saya yakin Kabupaten Semarang. Iya. Tonggo-tonggo Mbak Ulin yang lahir sebelum tahun 76, KTP-nya pasti Kabupaten Semarang. Masih Kabupaten Semarang ya. Pusat kotanya di mana Semarang? Di luar kota VOC ya kan? Kalau VOC kan pasti di deket kota lama yang sekarang tuh kan ada balai kota, kantor pos dan macam-macam. Tapi secara tradisional apakah di Kauman itu atau di mana? Kalau secara tradisional tentu saja di alun-alun kan. Di situ ada kantor bupati ya. Kantor bupati itu sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah menjadi kompleks Kanjengan itu. Alun-alun tuh yang dimaksud alun-alun yang sekarang kembali dikembalikan ya itu salah satu prestasi Pemkot yang kemarin itulah ya. Karena bisa mengembalikan alun-alun yang sekian lama hilang. Ini hilang berapa lama itu sudah? Sejak tahun 70-an ya sampai tahun 2020-an itu berapa tahun itu. Lama sekali. Iya. Udah melahirkan 2 anak lah itu. Lebih lah. Lebih ya. Ya. Pusat kota Semarang di situ berarti memang keputusan VOC pada saat itu untuk menjadikan kota lama sekarang sekaligus sebagai pusat kota administratif. Itu nggak jauh-jauh dari keadaan realnya di saat itu bahwa inilah pusat kotanya, maka saya harus ngambil juga nih sebelah sini gitu. Ya, jadi Semarang itu lahir tidak bisa dilepaskan dari aliran Kali Semarang. Kalau kita merujuk pada peta Semarang lama, permukiman-permukiman tua yang ada di Semarang itu pasti berada di pinggiran Kali Semarang. Ya. Kita lihat mulai dari Kauman ya. Di situ permukiman pribumi, kemudian ada lagi Kota Lama ya, itu permukiman Eropa, kemudian Pecinan itu permukiman Tionghoa, ada Pekojan ya, permukiman orang-orang Koja, itu semuanya berada di garis aliran Kali Semarang. Daerah aliran sungai. Iya, karena dulu kan transportasi itu masih menggunakan transportasi air gitu ya. Bahwa kapal dari luar itu parkirnya ada di lepas pantai ya. Kapal-kapal dagang besar VOC itu diparkir di lepas pantai Semarang. Tapi kapal-kapal kecilnya itu bisa masuk sampai ke Kali Semarang. Lansiran gitu ya. Iya, pelabuhan kecil Semarang itu ada di sekarang itu ya di sebelah utara Jembatan Berok itu. Di situ dulu tempat parkir kapal-kapal yang berasal dari luar. Kalau sekarang kan orang ditanyanya di garasi punya mobil berapa lu gitu. Kalau dulu
Duwe kapal piro? Kapalmu sak piro ukurane? Apakah yang Mercy dan Volvo yang segede begini ya? Apa jukung? Apa jangan-jangan begitu yang terjadi? Ya tapi kapal itu kan tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Kapal itu hanya dimiliki oleh saudagar gitu ya. Yang notabene dia pasti masuk golongan orang kaya lah ya karena punya modal. Kalau rakyat jelata paling hanya perahu-perahu sampan gitu. Kalau jalur utamanya adalah Sungai Semarang ya, Iya. yang sekarang sayangnya kering itu, pusat aktivitasnya itu dari laut itu sampai kemana, Mas? Maksudnya? Pusat aktivitas utamanya ya? Ya kalau kita melihat foto-foto lama begitu ya. Saya pernah melihat foto lama dari koleksi KITLV ya. Itu ada parkir perahu yang bisa sampai di daerah Pecinan. Jadi Karena ini ya, di landscape- Kalikuping itu ya? Iya, landscape kali Semarang pada saat itu sudah berbeda ya dengan sekarang. Kalau sekarang ini kan kalinya sumpek gitu ya, kecil. Tapi dulu itu relatif lebih lebar dan dalam. Jadi perahu itu bisa hilir mudik dengan nyaman. Memang ada cerita-cerita dari cerita perjalanan yang ditulis oleh orang-orang Eropa selalu menggambarkan bahwa kalau pada saat air pasang surut itu memang perahu kesulitan untuk masuk gitu ya. Tapi pada saat air pasang akan kembali lancar. Karena kan Semarang memang daerah pantai sehingga airnya mengalami pasang surut. Dan itu sangat berpengaruh terhadap lalu lintas di jalur Kali Semarang. Oh, itu maka yang menjelaskan kenapa Gedung Gulo dan Kebon Dalem Ada di tepi sungai. Betul. Oh, karena hanya orang kaya yang bisa punya rumah di tempat ini. Ya, mungkin bayangannya ya kalau eksklusif itu, seperti itu pinggir dulu jalan seperti loh. jalan sekarang jalan besar gitu ya. Iya. Daerah premium lah Betul, kira-kira. darah premium. Nah, itu Iya. mahal sekali pasti kan? Iya, Oh, oke. Dan sayangnya sekarang keadaan berganti. betul. Nah, ngomong-ngomong keadaan berganti, banyak sekali orang yang nggak tahu, Mas. Kenapa Kali Semarang yang dulu jadi jalur utama, jadi kering airnya sekarang? Jadi apa? Kering. Ya karena gini Mbak, Kali Semarang itu dulu besar, itu karena belum disodet oleh banjir Kanal Barat. Jadi kalau kita tarik hulu dari Kali Semarang itu adalah Kali Garang. Bayangkan bahwa aliran Kali Garang dari Ungaran itu dulu langsung masuk ke tengah kota. Oh, besar sekali Pak. Iya, besar. Karena Kali Garang sendiri kan besar, kemudian apalagi sampai ke Muara itu pasti lebih besar. Nah, tapi dengan aliran kali yang langsung dari hulu ini menimbulkan problem besar, banjir. Kita melihat kalau kita baca karya-karya sejarah lama ya, misalnya dari Lin Tian Yu, dia menceritakan Pecinan itu pernah mengalami banjir besar selama 1 bulan misalnya. Itu pernah terjadi. Air tidak surut selama 1 bulan karena tiap hari hujan terus. Nah, problem ini kemudian diatasi oleh pemerintah kolonial Belanda dengan membangun Banjir kanal. kanal ya. Kanal itu fungsinya adalah untuk membuang air yang dari hulu itu langsung ke laut tanpa melewati Sungai yang besar ini, kota. kota ya. Ya. Itu memang sebuah pemikiran besar pada saat itu dan proyek besar juga karena kita tahu untuk membangun kanal sebesar itu pada akhir abad ke-19 ya, itu tentu saja bukan pekerjaan ecek-ecek begitu. Ya, tidak mudah dan tidak murah. Betul. Nah, tapi itu menyelesaikan problem salah satu problem kota Semarang, banjir. Zaman itu pompa air juga belum ada ya. Sudah ada, Sudah tapi ada? tidak Skalanya sebanyak beda ya? sekarang ya. Cuman dengan pengaturan pembangunan 2 kanal tadi, Semarang di bagian tengah di kota itu relatif aman karena air tidak akan masuk dengan leluasa ke tengah kota. Jadi kalau di Ungaran banjir pada saat itu, kemudian tinggal Jadi nggak luber. pintu air di Pleret itu ditutup saja. Udah air langsung lari ke laut begitu kan, tidak masuk ke
ke tengah kota, tidak melewati Pecinan, tidak melewati Kota Lama, tidak melewati Kauman dan sebagainya. Yang jadi Kampung pusat kota Melayu. saat itu ya. Iya. Tapi Itu alirannya? tapi seiring waktu kemudian kan jumlah bangunan di Kota Lama di Kota Semarang ini kan bertambah. Kota Semarang dengan segala perkembangannya kemudian kan semakin padat begitu ya. Aliran-aliran air yang dulu sebenarnya sudah bisa diatasi kemudian timbul Masalah problem lagi. baru. Nah, sampai sekarang ini baru diatasi dengan pompa. Semarang tanpa pompa sekarang ini Wah. tenggelam. Semarang sangat bergantung dengan pompa. Apalah kami tanpa pompa. Betul, Semarang kota pompa. Ya betul itu Mas. Termasuk mengambil air dari sumur yang kadang-kadang surut atau dalam sekali itu pakai pompa. Semarang tuh juga susah. Salah ngeduk asin airnya. Oh iya ya. Ya kan kalau di yang tepian-tepian itu. Iya. Ya. Nah, ini mumpung masih ngomongin sungai dan terutama karena Semarang sekarang banyak banget orang luar kota yang tinggal di sini yang menjadi warga Semarang. Diceritakan tentang Sungai Kaligarang. Itu kan kalau nggak salah ingat tembusannya ke Kalisari juga ya. Bukan ya? Kemana ya? Kaligarang terus Ya tembusannya Kaligarang itu kan sebenarnya dulu ya alirannya Kali Semarang. Kali Semarang Tadi saya itu- cerita tadi. Nah, Kali Semarang itu kemana aja maksudnya Mas? Kali Semarang Lewatnya? itu lewatnya di kalau dari Pleret itu ya, Bendung Oke. Pleret di Gedung Batu itu kemudian sebenarnya belok ke kanan Karyadi? Bukan. ke itu sebelahnya Polrestabes itu. Polrestabes itu lah kemudian mengikuti jalan apa itu? Dr. Sutomo ya. Nah, itu kemudian masuk ke sebelahnya Lawang Sewu. Oh. Jadi alirannya Dr. dulu Sutomo tuh seperti yang itu. berarti yang Kalisari itu Ya, kan Kalisari. ya? Kalisari terus belakangnya Yang Lawang sekarang Sewu. ya sekarang menjadi semacam selokan itu, tapi itu dulu sebenarnya kali besar. Oh, dulu jadi sekarang mengecil gitu ya. Ya karena sudah dibikin apa namanya dibikin dam di Pleret itu sehingga kalau air dari Ungaran itu intensitasnya besar tinggal ditutup saja. Iya, iya. Ya. Banyak banget kan yang nggak tahu kalau sebetulnya itu adalah sejatinya sungai alami di masa Betul, lalu, di tapi masa taunya lalu. itu pokoknya selokan kecil. Iya. Makanya ini kutanyakan nih Iya, gitu. oke. Jadi dari mungkin kalau saya sendiri dan mungkin beberapa teman yang udah lama tinggal di sini udah tahu nih bahwa ini sebetulnya adalah Kali Semarang Betul. yang selama ini diceritakan di sejarah. Jadi orang-orang kalau mau tahu di mana sih letak Kali Semarang yang ada di buku-buku, orang bisa lihat ke situ maksudnya Iya. gitu ya. Jadi kalau beli bunga ngelihat Nah. ada selokan besar di belakangnya Nah, itu itulah Kali Semarang pada masa lalu. yang tembus Lawang Sewu, Betul. tembus Pecinan, Ya itu tembus tinggal Kota mengikuti Lama, saja ya. ya. Itu daerah-daerah permukiman kuno semua yang ada di sampai Sekayu itu permukiman lama. Oke. Next. Udah jelas? Mau tanya apa lagi? Mbak, tanya apa? Oh, belum ada. Tanya sekarang juga nggak apa-apa. Oh, mau tanya yang sekarang juga boleh. Yang era sekarang. Terowongan. Oh, Terowongan apa? iya. Apa? Terowongan apa, Mas? Nah, ini aku ini ya, aku rangkum ya pertanyaannya ya dari kalian-kalian ya. Gini, bicara masa lalu nih Mas, kan setelah Semarang menjadi kotanya VOC banyak membangun. Betul. Antar satu bangunan penting dengan bangunan penting lainnya, konon. Nah ini katanya namanya konon ya, kita mau cari jawaban kok. Ada terowongan yang ndak iya tenan ono terowongan Mas. Enggak, sebenarnya itu hanya rumors ya. Jadi seringkali kita mendengar cerita-cerita seperti itu tuh, ono terowongan bahkan iso menghubungkan sampai Iya, ke sampai laut kemana-mana selatan, gitu. kan tidak masuk akal kan, itu kan menggunakan logika saja tidak mungkin. Nah di Semarang ini ada beberapa bangunan memang yang diketahui memiliki terowongan bawah tanah, gitu ya, ada lorong gitu. Terus kemudian ada isu berkembang ini menghubungkan dengan Lawang Sewu dan sebagainya. Itu pun juga tidak bisa dibuktikan
bahwa bangunan-bangunan itu dibangun pada terowongan-terowongan itu biasanya dibangun pada era ketika terjadi peperangan, ya, pada masa pada masa perang, terutama pada ketika Jepang mulai datang ke Indonesia begitu ya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Jadi kalau terjadi sesuatu, penduduk terutama orang-orang Eropa ini sudah punya tempat perlindungan, semacam bunker sebenarnya. Jadi itu bunker bukan Bunker. lorong. Jadi kalau kita melihat, saya pernah melihat video lama begitu ya. Ada anak-anak kecil yang memang dilatih untuk itu. Jadi dalam situasi perang, mereka kemudian kalau terjadi sesuatu yang membahayakan, mereka harus masuk ke situ. Kan kalau di Semarang ya terutama tuh ada yang namanya high school folklore, cerita rakyat yang beredar di kalangan anak SMA. Yang paling terkenal adalah ada lorong dari SMA 1 sampai ke Lawang Sewu atau gedung lainnya. Iya kan tidak ada hubungannya ya. Nah ini ya berarti jawabannya sudah dapat ya. Dayo Bahwa Nanggi. Lawang Sewu itu adalah kantor kereta api. Sementara SMA 1 itu adalah sekolah. Terus apa hubungannya gitu loh. Terus lagian ngapain dibuat terowongan? Tujuannya apa? Kan kita harus menggunakan logika-logika begitu. Kalau toh ada, saya yakin itu adalah bunker. Yang tidak menghubungkan kemana-mana. Nah, iya seperti halnya di Lawang Sewu. Kan kita tahu sampai sekarang memang ada terowongan bawah tanah, tapi kita kan nggak tahu ujungnya itu kan. Yang kita tahu bahwa aliran terowongan itu terkoneksi dengan aliran Kali Semarang. Karena faktual di bawahnya itu kalau banjir pasti airnya akan naik, ya kan? Nah, itu adalah fungsinya ya, konon menurut pakar arsitektur itu adalah fungsinya untuk sebagai pengatur suhu ruangan. Air conditioning. Ya, semacam AC-nya zaman dulu. Yang punya air conditioning macam gini selain NIS ini? Saya tidak tahu karena saya bukan pakar bangunan ya, tapi yang kita tahu kan di situ gitu ya. Dan kalau itu dianggap sebagai terowongan, bagaimana mungkin terowongan kemudian tergenang oleh air, terkoneksi dengan Kali Semarang, kan tidak mungkin. Ya, tapi folklore tuh cerita-cerita gitu tuh emang indah sih. Ya nggak apa-apa, itu imajinasi anak-anak muda, nggak usah dibunuh.